dan Bapak dan Ibu guru, begitu juga anak-anak kami. Di sini sudah kita buat visi misi sekolah. Yang pertama itu visi misi SD Negeri 078550 Hilikara, Kecamatan Lelewau, Kabupaten Nias Selatan. Visi sekolah kita yaitu mewujudkan generasi emas yang cerdas, berbudaya, cinta lingkungan, dan berprofil Pancasila. Jadi dasarnya berprofil Pancasila, karena itu penting sesuai dengan kurikulum kita saat ini. Kemudian misi. Jadi di balik ada visi sekolah pasti ada misi. Yang pertama, misi kita itu yang pertama menanamkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan keagamaan. Seperti contoh ibadah setiap bulan. Jadi kalau ada siswa kita yang beragama Islam, kita buat ibadahnya sesuai ajaran agama Islam. Begitu juga agama Kristen, Katolik, Buddha, dan lainnya. Karena kebetulan kita sini mayoritas Kristen, Protestan, dan Katolik, jadi kita buat seperti biasa kita buat seperti kemarin. Kemudian kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik dengan mengoptimalkan proses pembelajaran. Jadi ini mengembangkan ilmu teknologi semacam komputer. Jadi kita ada komputer, ada notebook. Bagi siswa kita yang mau belajar bisa dihubungi nanti langsung Bapak atau Ibu guru wali kelasnya supaya kita ajari. Pelan-pelan, tidak harus hanya di SMP atau di SMA atau kuliah. Dari SD pun masih sudah bisa untuk belajar teknologi. Dasarnya aja dulu kita tentang komputer. Karena di situ kuncinya. Kemudian ketiga, membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan dan pengembangan diri secara berkesinambungan. Jadi kemandirian ini yang biasa diarahkan oleh Bapak dan Ibu guru maupun Bapak sekolah. Mandiri itu bisa membiasakan untuk sendiri bekerja tanpa menunggu orang lain. Contoh, membersihkan lingkungan. Jadi kalau ada lingkungan kita kotor, tidak usah menunggu, ada piket, ada apa, tidak usah. Kalau memang namanya mandiri, kalau kita lihat sampah langsung diambil dan dibuang ke tempat sampah. Paham ya? Kemudian menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dan lembaga lainnya. Di sini teruntuk kita, Bapak dan Ibu guru, dan kepala sekolah, dan komite juga. Jadi menjalin kerjasama setiap kegiatan yang kita laksanakan seperti kemarin perpisahan kelas 6, kita undang dari pemerintah desa, atau kegiatan kemarin seperti sosialisasi IKM untuk kurikulum, kita undang dari Dinas Pendidikan, pengawas, dan koordinator wilayah kita. Yang terakhir, kelima, membiasakan peserta didik berlaku cinta terhadap lingkungan sekolah. Jadi itu tidak jauh seperti yang kemandirian tadi. Jadi bagaimana untuk mencintai lingkungan kita? Satu, tentang kebersihan tadi. Kemudian gotong royong. Gotong royong itu setiap hari Sabtu biasa kita buat itu nanti di sekolah, membersihkan rumput, menanam tanaman. Apalagi nanti ada kelas 1 dan kelas 4 itu ada kurikulum merdeka. Jadi ada P5 tentang tanaman atau apa, di situ juga ada penilaian di situ. Jadi Bapak Ibu guru wali kelas 1 atau kelas 4 nanti yang mengarahkan nanti. Kemudian yang terakhir, kalau sudah ada visi, sudah ada misi, yang terakhirnya itu pasti ada tujuan. Jadi setiap organisasi, setiap satuan pendidikan, setiap sekolah, kalau namanya kegiatan itu pasti ada tujuan. Jadi tujuan kita satu, terwujudnya akhlak dan perilaku peserta didik yang mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di sini melalui guru agama ataupun Bapak Ibu guru, setiap apel kita menyanyikan lagu rohani, ataupun kedua nanti bisa kita menyanyikan lagu nasional. Jadi sebelum masuk sekolah pun biasakan Bapak lihat juga Bapak Ibu guru berdoa dan bernyanyi. Ketika pulang sekolah pun seperti itu, berdoa dan bernyanyi. Jadi
Kalau ibadah awal bulan itu juga seperti itu. Jadi itulah cara-cara kita untuk meningkatkan ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Kedua, terbentuknya peserta didik yang siap menghadapi perkembangan teknologi dalam era globalisasi. Jadi seperti yang Bapak bilang lagi, mengulang, tidak usah harus menunggu SMP, SD atau SMA atau kuliah. Dari sekarang pun bisa. Kenapa? Karena kita ada fasilitas, ada komputer kita, jadi itu dasarnya. Lebih bagus kamu pegang dulu komputer daripada HP, ya. Karena kalau dia komputer itu dasarnya jelas, kedepannya juga jelas, itu sampai mana tahu rezeki kita, anak-anak kami bisa sampai ke kuliah. Karena kalianlah penerus bangsa, khususnya untuk desa Likara dan sekitarnya. Jadi itu dasarnya, jadi bisa belajar komputer. Kemudian terwujudnya lingkungan sekolah yang sehat, bersih, nyaman, dan menyenangkan dan kondusif untuk belajar. Jadi tidak lepas dari misi kita, lingkungan harus bersih. Kalau lingkungan kita kotor berarti terjadi bau, jadi belajar pun kita tidak nyaman. Jadi harapan kita ke depan dengan adanya visi, misi, dan tujuan ini, sekolah kita bisa lebih bersih, supaya anak-anak kami juga bisa belajar dengan nyaman, dan juga Bapak Ibu guru juga bisa mengajar dengan nyaman. Jadi bukan hanya siswa yang merdeka, tapi guru juga harus merdeka demi kemajuan bangsa. Dan terakhir, tujuan kita terbentuknya peserta didik yang mampu menerapkan nilai-nilai iptek dan budaya. Jadi Nogu kalau udah tahu nanti dasarnya iptek, jangan pernah lepaskan budaya. Seperti budaya kita di Nias, jangan malu kita sebagai apa budaya kita. Terkadang kalau di banyak tempat sana dia malu dengan budayanya, tapi itu seharusnya kita tanamkan di hati kita. Kita bangga kamu menjadi suku Nias. Apa budaya yang ada yang memang di sini, itu yang kamu terapkan sampai kamu nanti kuliah. Seperti juga Bapak Karu kita, Bapak juga terapkan. Makanya terkadang kalau di sini salamnya kan ya hubu. Jadi kalau Bapak di acara begitu, dia bilang horas, itu salah. Kalau sama Bapak orang Karu dia tidak horas, tapi mejuah-juah. Tapi kalau Batak Toba dia baru horas. Tapi kalau sama Bapak tidak horas, tapi mejuah-juah. Itulah kalau Karu. Jadi masing-masing suku harus tahu dasarnya dulu salam itu menghormati orang tua atau yang lebih tua sama kita. Jadi seperti anak-anak kami kalau jumpa sama Bapak Ibu guru jalan ya hobu. Seperti juga Bapak kalau pulang seberang, kalau ketemu sama orang tua atau saudara, Bapak salam mejuah-juah. Itulah salam tandanya kita menghormati. Jangan pernah malu dengan budaya kita, tapi kita harus bisa bangga dan kalau bisa sampai membesarkan nama budaya kita. Jadi itu aja yang bisa Bapak sampaikan sosialisasi. Jadi harapannya ke depan demi kemajuan sekolah, bukan untuk Bapak Kepala Sekolah, bukan untuk Bapak Ibu Guru, bukan untuk siswa kami, tapi untuk kita semua. Untuk calon siswa-siswa yang nanti juga yang akan masuk di sini, begitu juga guru-guru yang masuk di sini, begitu juga nanti kepala sekolah juga mana tahu diganti juga kan, dia tinggal meneruskan. Jadi program ini terus berkelanjutan demi kemajuan sekolah. Jadi itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Kalau ada kata-kata Bapak yang salah, Bapak mohon maaf. Itu aja. Sebelum Bapak tutup, sambutlah Bapak, salam Bapak dalam bahasa daerah kita. Yahubu. Maju. Terima kasih. Salam.